Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berbahagia, saya berdoa semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam mengejar mimpi-mimpi Anda, dan bahagia bersama dengan keluarga yang Anda cintai. Terima kasih atas kunjungan Anda ke channel saya ini. Sekali lagi mudah-mudahan channel yang ada ini bisa menjadi jalan, bisa menjadi teman bagi sahabatku semuanya untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sahabatku yang berbahagia, Baginda Rasulullah itu pernah berpesan kepada kita semuanya. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini sama dengan kemarin. Dan orang yang celaka adalah orang yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Nah, pesan Rasulullah ini mengisyaratkan bahwa setiap kita itu harus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Mengapa demikian? Ya karena memang kita sadar betul bahwa umur kita ini terbatas. Nah, karena itulah kita dituntut untuk selalu memperbaiki, untuk memperbaharui diri kita. Boleh jadi secara fisik kita makin menua, makin renta, makin lemah. Tapi secara rohaniah, secara psikologis mestinya kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang lagi. Nah, sahabatku yang berbahagia, terkait dengan hal tersebut, saya sering ditanya, apa sih langkah awal yang harus kita lakukan kalau kita itu ingin tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Jawabannya adalah kita harus mengenali dengan baik siapa diri kita. Bahkan di dalam tasawuf ada satu ungkapan yang sangat terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal siapa Tuhannya. Tetapi dalam konteks psikologis, pengenalan ini mencakup beberapa dimensi. Yang pertama, tentu saja kita harus mengenali tentang tujuan hidup kita. Dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan kembali adalah 3 pertanyaan besar yang harus kita jawab dalam hidup kita. Kegagalan menjawab 3 pertanyaan ini membuat hidup kita menjadi tidak bermakna. Yang kedua, kita harus mengenali dengan baik kekuatan yang kita miliki. Setiap manusia memang ditakdirkan dalam keadaan tidak sempurna, termasuk saya. Namun, Allah sudah menjanjikan bahwa pada setiap kekurangan itu kita akan digenapkan dengan kelebihan-kelebihan kita atau kekuatan-kekuatan kita. Nah, tugas kita adalah menemukan di mana letak kekuatan kita itu. Nah, kekuatan itu sering disebut dengan bahasa yang sering kita dengar, yaitu bakat atau talent. Nah, talent ini secara sederhana saya maknai sebagai sesuatu yang mudah dan cepat kita lakukan, sementara menurut orang lain itu relatif sulit dan lama untuk dikuasai. Nah, kalau kita mengacu pada pengertian ini, tentu sahabatku semuanya mestinya mudah dong mencerna apa yang menjadi bakat atau talent saya. Setidak-tidaknya, sahabatku yang berbahagia, talent itu bisa kita lacak dari 2 hal. Yang pertama, kita bisa menengok dari prestasi apa, karya apa yang kita hadirkan, yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Mestinya sepanjang hidup kita, semenjak kita dilahirkan sampai dengan sekarang, kita mesti mengingat titik-titik di mana kita berprestasi, menciptakan sesuatu yang menakjubkan. Nah, dengan menilai hal-hal semacam itu, insya Allah mengantarkan kita pada pengertian, oh ini bakat saya, oh ini talent saya. Nah, cuma memang dalam hal ini sahabatku yang berbahagia, kita perlu membuka diri, merefleksi diri dengan baik, kemudian bercermin, menengok ke belakang dalam kehidupan kita. Nah, cuma saya sering digugat juga oleh orang yang bertanya dalam forum-forum yang saya hadiri di situ. Loh, kalau saya ternyata dalam hidup ini merasa tidak pernah berkarya, rasanya tidak ada prestasi yang pernah saya ukir,
ikut lomba apapun saya berada di urutan paling belakang. Lalu di mana kekuatan saya, di mana bakat saya itu? Sebentar, jangan kemudian menyimpulkan bahwa Anda tidak memiliki bakat, bahwa Anda tidak memiliki talent. Sebab yang berbahagia, kita juga bisa menelusuri dari hal yang kedua, yaitu melihat dalam situasi apa, dalam aktivitas produktif apa, kita ini menikmati kegiatan tersebut. Nah, tentu catatannya, dia tidak hanya dinikmati, tetapi dia juga harus sesuatu yang sifatnya produktif. Ada sesuatu manfaat yang kita berikan atau ada karya yang kita hasilkan. Nah, kalau pengertian ini kita pahami dengan baik, mestinya para sahabatku semuanya paham dengan baik. Pada aktivitas apa sih saya merasa paling menikmati dan saya merasa dalam situasi demikian enjoy, ya, merasakannya seperti itu. Nah, kalau kita kemudian sudah mengerti tentang hal ini, biasanya kita akan mudah untuk menemukan di mana letak passion kita. Nah, cuma sekali lagi kadang orang seringkali menyamakan antara passion dengan hobi. Padahal hobi dan passion itu adalah dua hal yang berbeda. Passion itu berada pada derajat yang lebih tinggi dari hobi, walaupun ada persamaannya. Satu, hobi dan passion itu ditandai seperti saya jelaskan tadi di awal, bahwa kita menikmatinya, kita merasa bahwa ini aktivitas yang menggembirakan kita. Namun, hobi belum tentu menjadi sebuah passion, karena syarat kedua sebuah passion itu adalah aktivitas yang kita kerjakan itu harus menghasilkan sebuah kemajuan, ada progresivitas dari apa yang kita kerjakan itu. Kalau itu terjadi, maka dia berubah menjadi passion. Tapi kalau kemudian apa yang kita kerjakan itu tetap seperti itu, jalan di tempat, tidak ada kemajuannya, maka sahabat yang berbahagia, maka dia berhenti menjadi sebuah hobi. Nah, yang ketiga yang juga harus kita pahami adalah bahwa passion itu ditandai dengan adanya apresiasi atau pengakuan dari orang lain. Jadi orang lain itu mengakui bahwa kita memang sosok termasuk yang terbaik pada bidang itu, atau karya kita memang layak untuk diapresiasi. Nah, kalau itu yang terjadi, maka semakin lengkaplah sudah bahwa aktivitas itu atau peranan profesi yang kita jalani itu adalah sesuatu yang betul-betul menjadi passion kita. Nah, mari kita telusuri apakah kemudian kita sudah bekerja dengan 3 tanda tersebut. Jika sudah, saya ucapkan selamat. Jika belum, yuk mari kenali siapa diri Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.